Setelah menyimpan gunung, Hani berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun dia kemudian melirik pusaran besar di bawah yang belum menghilang, dan setelah ragu sejenak, dia tiba-tiba berubah pikiran. Cahaya biru meletus di sekujur tubuhnya saat dia terbang ke pusaran sebagai seberkas cahaya biru. Air laut terbelah di hadapan cahaya biru, dan hanya butuh beberapa saat bagi Handi untuk tiba di gunung bawah laut di bawah terumbu karang. Hani melirik gunung dengan acuh tak acuh sebelum menjadikan jari ke arahnya. Garis pedang emas Ki segera melesat maju sebelum menghilang keluar angkasa dalam sekejap. Setelah ledakan yang menggema, bola cahaya keemasan dan biru meledak. Lapisan cahaya biru kemudian muncul, tetapi langsung hancur di tengah ledakan keras. Sebuah gerbang karang putih muncul di tengah-tengah gunung. Senyum muncul di wajah Hanli saat melihat itu. Itu kemungkinan besar adalah gua tempat tinggal penguasa cahaya harta karun. Garis pedang Ki lainnya melintas dan gerbang karang dihancurkan di tengah kilatan cahaya keemasan. Interiornya tanpa air laut dan lorong biru seperti koridor diungkapkan kepada Hanli. Mata Hanli berkedip sebelum dia melangkah ke gua tempat tinggal. Lorong itu agak panjang, memanjang hingga hampir 1000 kaki. Ketika Hanli perlahan muncul ke aula yang terletak di ujung lorong, matanya langsung menyala. Aula ini berukuran sekitar 500 hingga 600 kaki dan sangat mewah dan megah. Seluruh lantai diaspal dengan batu giok putih murni tanpa cacat. Dan ada manik-manik berpendar syukuran ibu jari yang tertanam di dinding secara berkala sekitar 10 kaki. Di langit-langit aula tergantung sepotong karang yang berwarna merah seperti api. Itu memancarkan sedikit kehangatan, benar-benar menghilangkan kelembaban yang diperkirakan orang di tempat tinggal gua bawah air. Andi agak terkejut dengan betapa mewahnya gua ini, tetapi dia segera mengalihkan perhatiannya ke balok batu putih keabu-abuan yang terletak di satu sisi aula. Balok batu ini sangat kasar dan sepertinya terbuat dari bahan batu yang paling biasa. Jika bukan karena fakta bahwa itu telah ditempatkan di depan meja batu giok yang dibuat dengan sangat rumit, orang dapat dengan mudah mengira itu hanyalah lempengan batu yang datar. Namun di aula di mana semua begitu mempesona dan menarik perhatian, balok batu ini menonjol seperti ibu jari yang sakit. Ani memiringkan kepalanya ke samping dalam momen perenungan singkat sebelum membuat gerakan meraih ke arah balok batu, mencoba menariknya lebih dekat kepadanya untuk pemeriksaan yang lebih menyeluruh. Namun pemandangan tak terduga kemudian terjadi. Di hadapan daya isap yang sangat besar yang diberikan oleh telapak tangan Hanli, balok batu itu tetap tidak bergerak sama sekali. Hati Hanli tergerak saat melihat itu, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia perlahan melangkah maju sebelum meletakkan ujung jarinya ke balok batu. Sensasi dingin yang sedingin es mengalir ke lengannya terlebih dahulu. Namun sebelum dia sempat menarik jarinya, sensasi dingin itu digantikan oleh sensasi panas. Hanli agak terkejut dengan perkembangan itu. Dia meletakkan seluruh tangannya ke balok batu, dan sensasi yang memancar dari balok itu berganti-ganti antara panas dan dingin. Kemudian berubah menjadi perasaan hangat di lengannya yang sangat menyenangkan dan nyaman. Setelah memeriksa lengannya secara internal dengan indera spiritualnya, Hani tidak dapat melihat ada yang salah. Dia mengerutkan alisnya saat cahaya keemasan terpancar dari tubuhnya. Dia kemudian mengepalkan jarinya untuk mencoba dan mengambil balok batu. Namun meskipun balok batu itu hanya berukuran beberapa kaki, itu menolak untuk mengalah 1 inci pun di hadapan kekuatan besar Hanli. Hanli akhirnya mulai menjadi sangat heran sekarang. Dia juga meletakkan tangannya yang lain ke balok batu, dan satu tangan berubah menjadi warna hitam mengkilap, sementara yang lain mengambil warna putih bersih dan tembus cahaya. Semua sendi di tubuh Hani pecah dan retak saat dia mengerahkan kekuatan luar biasa langsung ke balok batu. Seluruh aula bergetar hebat di tengah gemuruh yang tumpul, dan balok batu akhirnya bergerak sedikit, tetapi kemudian segera jatuh kembali ke tempat semula. Retakan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tanah dengan balok batu di tengahnya. Semua batu bata giok di dekatnya direduksi menjadi bubuk, memperlihatkan tanah hitam dan kasar di bawah. Hani dapat segera mengidentifikasi materi itu dan wajahnya penuh kejutan. Namun dia kemudian segera menarik pandangannya dan memusatkan perhatiannya kepada balok batu yang tampak biasa itu. Pada saat ini, sebagian kecil dari balok batu telah tenggelam jauh ke dalam tanah hitam di bawah.
membuatnya tampak seolah-olah tumbuh secara alami di sana. Balok batu ini jelas bukan barang biasa. Mengesampingkan yang lainnya, itu adalah objek terberat berdasarkan volume yang pernah dilihat Hanli. Meskipun dia belum sepenuhnya mengaktifkan seni iblis sejati saat itu, fakta bahwa dia tidak dapat menggerakkan dengan tubuhnya bersamaan dengan mantra penyempurnaan 100 meridian menunjukkan bahwa balok batu itu pasti memiliki berat hampir 10 ton. Jika dia mengingatnya dengan benar, yang terberat dari semua material berharga adalah logam berat surgawi yang mendalam yang legendaris. Potongan logam berat surgawi yang mendalam seukuran kuku bisa meratakan pria dewasa yang kuat. Selain itu, meskipun Hani tidak dapat menentukan beratnya untuk saat ini, bahan dari balok batu ini tentu saja tidak lebih ringan dari volume logam berat surgawi yang mendalam. Kemungkinan besar bahkan lebih padat dan lebih berat. Dengan pemikiran itu, Hani melanjutkan pemeriksaannya. Cahaya keemasan melintas saat seberkas pedangki menghantam balok batu. Garis pedangki dikalahkan, tetapi balok batu tetap sama sekali tidak terluka. Hani tidak menganggap itu terlalu mengejutkan. Jika bahan misterius seperti itu bahkan tidak bisa menangani seberkas pedangki, maka dia akan sangat kecewa. Namun sebagai hasil dari eksperimen itu, minat Hani semakin terguncang. Dia membalik tangannya untuk menghasilkan pedang kecil yang panjangnya beberapa inci. Cahaya kemasan menyala sekali lagi, dan pedang itu memanjang menjadi pedang panjang emas yang panjangnya sekitar 1 kaki. Hani memegang pedang di satu tangan sebelum menjatuhkannya ke atas balok batu tanpa ragu-ragu. Ledakan besar yang lebih keras dari yang sebelumnya terdengar saat garis-garis cahaya keemasan yang tak terhitung meledak di balok batu. Api perak kemudian menyelimuti seluruh balok batu dan suara petasan meledak. Namun kondisi balok batu tetap sama sekali tidak berubah. Tetapi setelah Hani mengamati permukaan balok batu dengan indera spiritualnya, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Dia segera duduk di samping balok batu dengan kaki disilangkan saat dia membuat segel tangan, terus menghanguskan balok batu dengan api pelahap roh miliknya. Semburan kekuatan spiritual biru murni mengalir tanpa henti ke dalam api perak dari antara kedua tangannya. Waktu berlalu dengan lambat dan 1 hari dan 1 malam berlalu dalam sekejap. Tiba-tiba Hani menjerit pelan dan api perak ditarik sebelum kembali ke bentuk gagak api lalu menghilang di lengan bajunya. Pada saat ini, Hani sudah bangkit dan dia berjalan ke balok batu lagi untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Sepintas, balok batu itu tampak benar-benar identik dengan keadaan sebelumnya. Namun saat cahaya biru melintas di mata Hani, dia dapat mengidentifikasi bahwa ada beberapa tanda pencairan di permukaan balok. Tanda-tanda itu hampir tidak terdeteksi dengan mata telanjang, tapi itu pasti tidak akan luput dari perhatian mata roh Hanli. Menurut perkiraannya, dibutuhkan setidaknya beberapa dekade untuk benar-benar melelehkan batu pada tingkat itu. Setelah sampai pada kesimpulan itu, Hani menjadi sangat gembira daripada sedih. Untuk kultivator seperti mereka, beberapa dekade bukanlah apa-apa, tetapi balok batu ini jelas merupakan harta yang luar biasa. Dia tidak tahu bagaimana penguasa cahaya harta karun menemukan benda ini, tetapi tidak mungkin dia bisa memindahkan balok batu ini. Kemungkinan besar kasusnya adalah membangun gua tempat tinggalnya di sekitar balok batu. Itu akan menjadi prospek yang cukup merepotkan untuk mengambil balok batu itu dari sini. Lagi pula, itu sangat berat dan jika dia menyimpannya di gelang penyimpanannya, itu akan langsung menghancurkan ruang penyimpanannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa memindahkannya melalui kerja manual. Namun, bahkan jika dia benar-benar mengaktifkan seni iblis sejati miliknya, dia hanya bisa memindahkan sepertiga dari balok batu ini pada satu waktu. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan bisa terbang. Hani menatap balok batu itu dan berpikir keras untuk waktu yang lama. Dia kemudian menggoyangkan lengan bajunya, dan suara mendengung samar terdengar saat 2 bunga emas melesat dari dalam. 2 bunga emas itu kemudian segera menjelma menjadi sepasang kumbang emas ukuran ibu jari. Itu tidak lain adalah 2 kumbang pemakan emasnya yang matang. Kumbang melepaskan jeritan tajam sebelum segera terbang ke balok batu dan mencoba melahapnya dari 2 arah yang berbeda. Sementara itu, Hani menatap dengan tatapan intens yang tak berkedip. Meskipun kumbang pemakan emas seharusnya mampu melahap semua hal,
Hani tidak terlalu yakin pada kemampuan mereka untuk menghancurkan balok batu yang luar biasa itu. Namun pada saat berikutnya, kekhawatiran di hati Hani benar-benar terhapus. Meskipun kumbang pemakan emas menggerogoti balok batu dengan kecepatan yang sangat lambat, dua lubang kecil muncul di permukaan material setelah beberapa saat. Benar saja, kumbang ini benar-benar mampu melahap benda itu. Hani sangat gembira melihat itu. Namun beberapa saat kemudian, kedua kumbang pemakan emas tiba-tiba jatuh dari balok batu ke tanah di tengah beberapa benturan keras. Hani sedikit goyah saat melihat itu. Dia mengangkat tangan dan cahaya keemasan menyala saat salah satu kumbang pemakan emas ditarik ke dalam genggamannya. Dia segera menemukan bahwa kumbang pemakan emas ini jauh lebih berat daripada kumbang biasa. Hani mengangkat alisnya dengan sedikit kejutan di wajahnya. Untungnya, selain bobotnya yang mengejutkan, tidak ada yang salah dengan kumbang itu, dan sayap serta kakinya masih bergetar tanpa henti. Setelah menilai kumbang untuk beberapa saat lagi, Hani akhirnya menemukan apa yang telah terjadi. Cukup jelas bahwa karena atribut luar biasa dari balok batu itu, bahkan kumbang pemakan emas tidak dapat langsung mencerna materinya. Karena itu, bahkan melahap dalam jumlah kecil telah melampaui batas toleransi mereka. Tampaknya kedua kumbang itu membutuhkan waktu sebelum mereka kembali normal. Dengan pemikiran itu, Hani menyimpan dua kumbang pemakan emas itu, tetapi dua kumbang lainnya terbang keluar dari lengan bajunya untuk menggantikannya. Proses yang sama diulangi, dan kedua kumbang pemakan emas segera juga tidak dapat mengatasi berat badan mereka yang besar lagi saat mereka jatuh ke tanah sebelum diambil oleh Hanli. Namun pada kesempatan berikutnya, 4 kumbang pemakan emas dilepaskan untuk menggantikan mereka. Setelah sebagian besar hari telah berlalu dan lebih dari 1000 kumbang pemakan emas telah dilepaskan secara berurutan, sekitar 1/10 dari balok batu akhirnya dimakan, dan sebagai hasilnya, balok itu juga telah dibagi menjadi 3 bagian. Hani mengangguk puas saat melihat 3 balok batu yang lebih kecil, yang ukurannya kira-kira sama. Setelah membuat segel tangan, cahaya keemasan cemerlang meletus dari tubuhnya. Pada saat yang sama, proyeksi emas dari 3 kepala dan 6 lengan muncul di belakangnya sekali lagi. Hani membungkuk dan mengangkat, akhirnya berhasil mengangkat salah satu dari 3 balok secara perlahan. Meskipun dia merasa seolah-olah sebuah gunung kecil membebaninya, dia mampu terbang meskipun dengan sedikit kesulitan. Ini senyum muncul di wajah Hanli, tapi dia meletakkan balok batu itu untuk melakukan pencarian hati-hati lagi di gua itu, mencoba melihat apakah ada hal lain yang bisa menarik minatnya. Pada akhirnya, tidak ada hal lain yang menarik perhatiannya selain dari beberapa material laut dan beberapa batu roh. Hani tidak merasa sangat kecewa karena dia tidak menaruh harapan tinggi sejak awal. Setelah menyimpan barang-barang itu, dia kembali ke aula sekali lagi. Pada kesempatan ini, dia membawa 2 balok batu lainnya ke tempat yang sangat tidak jelas di gua tempat tinggal, lalu membentuk formasi ilusi untuk menyembunyikannya. Setelah itu, dia mengambil balok terakhir dan terbang keluar dari gua tempat tinggal. Ketika Hani muncul kembali di atas permukaan laut, cahaya spiritual yang cemerlang berkilauan dari tubuhnya, dan sayap pada petirnya muncul bersama dengan proyeksi burung biru dan foniks pelangi. Dengan kepakan sayapnya, tubuhnya melesat ke depan sebagai garis tembus pandang, menghilang ke kejauhan dalam sekejap. Balok batu yang dia bawa benar-benar sangat berat, dan terlepas dari kenyataan bahwa dia telah melepaskan sayap pada petirnya, dia masih harus beristirahat setiap beberapa jam untuk memulihkan energinya sebelum melanjutkan. 3 hari kemudian, Handi kembali ke guanya di pegunungan hitam tersembunyi dan meletakkan balok batu di ruang rahasianya. Selama 2 hari berikutnya, Handi tidak terburu-buru untuk meninggalkan gua itu lagi. Sebagai gantinya, dia mulai melakukan semua jenis eksperimen pada balok batu yang dia bawa kembali bersamanya. Akibatnya, dia menemukan bahwa selain dari kenyataan bahwa itu sangat keras, menyegel balok batu dengan es, menyerangnya dengan kilat, dan mengikisnya dengan ki jahat, semuanya terbukti sama sekali tidak efektif. Selanjutnya, selain dari api pelahap rohnya, tidak ada api lainnya yang mampu melelehkan balok batu itu. Tentu saja, efek api pelahap roh pada balok batu juga sangat kecil. Bahan itu benar-benar sempurna untuk menyempurnakan harta pertahanan kelas atas.
Namun dengan bobotnya yang mengejutkan, itu juga akan sangat kuat jika dimurnikan menjadi harta tipe menyerang seperti gunung gabungan esensi surgawi. Setelah serangkaian percobaan, itulah kesimpulan yang didapat Hanli. Adapun bagaimana tepatnya dia akan menggunakan balok batu itu membutuhkan perenungan lebih lanjut. Sebuah pikiran kemudian muncul di benak Hanli, dan dia memutuskan untuk memeriksa kumbang pemakan emas di gelang binatang rohnya yang telah memakan bahan itu, dan pemandangan yang menyambutnya cukup mengejutkannya. Kumbang pemakan emas yang dewasa semuanya telah jatuh ke kondisi hibernasi, muncul seolah-olah mereka akan berevolusi sekali lagi. Kumbang ini sudah sepenuhnya dewasa, jadi jika mereka berevolusi sekali lagi, maka mutasi adalah satu-satunya kemungkinan. Hani secara alami senang melihat itu. Namun itu hanya membuatnya semakin sulit untuk memutuskan apa yang akan dia lakukan dengan materi khusus itu. Setelah merenungkan masalah itu selama setengah hari, Hani memutuskan untuk memeriksa perubahan apa yang akan dilakukan oleh kumbang pemakan emas setelah evolusi mereka sebelum membuat keputusan akhir. 2 hari lagi berlalu dalam sekejap. Hari ketiga adalah hari ketujuh sejak Hani membuat perjanjian dengan binatang iblis berkepala sapi itu. Pagi-pagi sekali, tidak hanya 2 binatang iblis itu tiba di luar gua tempat tinggalnya, bahkan kera emas dan babi hutan besar telah muncul. Semua binatang iblis menatap cahaya biru di luar gua Hani dengan ketakutan di mata mereka, dan mereka tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun untuk mengumumkan kedatangan mereka. Diam-diam menunggu di luar sampai Hani siap untuk menemui mereka. Saat hampir setengah hari, cahaya biru menghilang seperti gelembung di bawah sinar matahari, memperlihatkan gerbang batu besar yang tingginya lebih dari 200 kaki. Mengikuti suara gemuruh yang keras, gerbang batu terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan lorong putih berkilauan. "Masuk!" Suara acuh tak acuh terdengar dari dalam lorong. Binatang iblis bergerak setelah mendengar itu, dan mereka secara alami tidak berani menentang perintah Hanli saat mereka memasuki lorong satu demi satu. Selain dari binatang kecil berkepala sapi, binatang iblis lainnya semua harus mengecilkan tubuh mereka secara signifikan sebelum mereka bisa masuk melalui gerbang batu. Beberapa saat kemudian, Hani duduk di atas kursi batu di dalam aula batu kuno di gua tempat tinggal, menatap 4 binatang iblis sekali. Dan matanya menatap kera emas sedikit lebih lama daripada ketika dia menilai yang lain. Sebelum binatang iblis memiliki kesempatan untuk mengatakan apa-apa, Hani menyapu lengan baju di udara, dan sebuah benda besar terbang keluar sebelum jatuh ke tanah. Itu adalah kepala naga biru besar. Keempat binatang iblis semuanya sangat ketakutan saat melihat itu. Itu adalah kepala penguasa cahaya harta karun. Sekarang setelah aku membunuhnya, kesepakatanmu dengannya secara alami batal. Melihat kamu tiba di sini hari ini, aku percaya bahwa kamu telah membuat keputusan. Sudahkah kamu membawa barang yang aku minta?" Hanli bertanya dengan nada tegas. Melihat kepala naga biru yang berkilauan, keempat binatang itu bisa merasakan aura sisa dari binatang iblis kelas 8 yang memancar darinya, dan rasa dingin mengalir di punggung mereka secara bersamaan. "Apa pilihan lain yang kami miliki? Kami memang membawa barang-barang yang Anda minta, senior," jawab binatang berkepala sapi itu dengan senyum paksa setelah bertukar pandang dengan 3 binatang lainnya. "Bagus, saya juga sudah menyiapkan bunga kuncup kayu yang Anda butuhkan. Saya dapat menyerahkannya kepada Anda segera setelah saya memastikan bahwa barang yang Anda bawakan untuk saya memuaskan," kata Hanli dengan suara acuh tak acuh sebelum menyerahkan gelang penyimpanan di pergelangan tangannya. Cahaya putih menyala dan sebuah kotak batu giok persegi panjang besar muncul di tangannya. Setelah tutup kotak diangkat, aroma bunga yang mempesona langsung tercium di udara. Kotak giok diisi dengan bunga berbentuk lonceng emas ukuran ibu jari, dan tampaknya ada lebih dari 100 dari mereka. Di bawah pemeriksaan lebih dekat, dia menemukan bahwa lonceng kecil itu memancarkan ki spiritual kayu yang lebar. Mereka sebenarnya adalah bunga emas kecil yang menyerupai lonceng. Mereka tampak realistis, seolah-olah lonceng itu ditempa dari emas murni. Benar-benar ada banyak bunga kuncup kayu, dan mereka tampaknya berusia lebih dari 1000 tahun. Ketika dia melihat bunga, kera besar bersenandung dan memasang ekspresi heran. Hani terkekeh. "Bunga kuncup kayu? Anda pernah melihat mereka sebelumnya? Bagaimana dengan serangga kristal sumsum emas dan pasir karang emas?"
Mata binatang kecil itu berkedip karena kegembiraan, tetapi dia dengan tenang berkata, "Saya khawatir tidak cukup. Tetapi 100 bunga akan memenuhi syarat untuk pertukaran 10 pasang kumbang sesuai dengan kesepakatan kita." Hani tersenyum dan dia melemparkan kotak giok di depannya, lalu melayang di udara. Kemudian dia membalik tangannya yang lain dan menghasilkan kotak batu giok panjang. Kotak terbuka untuk menghasilkan kotak yang penuh dengan bunga kuncup kayu. Adegan itu membuat banyak binatang iblis tercengang. Hani memandangi binatang iblis dan dengan santai berkata, "Ini sudah cukup. Singkirkan serangga kristal dan pasir karang apapun yang Anda bawa." Terkejut, binatang iblis membisikkan beberapa kata satu sama lain. Akhirnya, binatang kecil itu mengeluarkan kristal syukuran kepalan tangan, dan binatang iblis lainnya mengeluarkan labu hitam syukuran telapak tangan. Dalam sekejap mata, 15 kristal dan 3 labu hitam muncul di aula. Mata Hani menyala dan dia diam-diam meraih mereka. Tiba-tiba, salah satu kristal melayang dan melompat ke tangannya. Hani dengan cermat memeriksanya. Kristal itu bening dan tembus pandang. Itu jelas terkondensasi dari sepasang serangga putih murni, tidak bergerak seolah-olah mereka menjadi fosil. Perasaan spiritualnya yang luar biasa langsung berubah menjadi benang yang tak terhitung jumlahnya dan menembus tubuh kristalnya, mempengaruhi serangga kecil di atas kristal. Lapisan cahaya putih susu muncul dari permukaan serangga. Kemudian, dia meludahkan setetes cairan emas dari mulutnya yang merembes ke tubuhnya. Cahaya terang terpancar dari kristal, memenuhi udara dengan cahaya keemasan yang berkilauan. Ketika Hani melihat itu, ekspresinya bergerak dan dia mengerahkan kekuatan di dalam genggamannya pada kristal, memaksa tekanan besar pada kristal itu. Kristal itu hanya berkedip-kedip dengan cahaya, tapi itu tidak terluka sama sekali. Hani bergumam, "Ini benar-benar serangga kristal sumsum emas." "Senior, jangan khawatir. Kami mungkin sangat berani, tetapi kami tidak akan berani menipu Anda." Binatang kecil berkepala banteng itu tertawa kecut. "Apakah begitu?" Hani menjawab dengan netral. Kemudian dia meletakkan kristal dan menjentikan tangannya, memanggil labu hitam ke dalam genggamannya. Dia memiringkannya, menuangkan sungai pasir ungu emas dari sana. Segera, tumpukan setinggi 1 meter muncul di tanah. Hani mencubit sebutir pasir dari tumpukan dan membawanya ke matanya. Dia menatapnya untuk waktu yang lama dan menuangkan pasir dari 2 labu hitam lainnya ke dalam satu tumpukan gabungan. Hani melihat tumpukan pasir dan dengan santai berkata, "Tidak buruk, pasir karang emas ini memiliki kualitas terbaik." Dengan tambahan 15 pasang serangga kristal, 2 kotak bunga kuncup kayu masih lebih berharga, tapi saya tetap setuju dengan perdagangannya. Ketika keempat binatang iblis mendengar itu, mereka mengangguk dengan gembira. Hani melemparkan kedua kotak itu, dan binatang kecil dan kera besar berbulu emas itu dengan hati-hati menyimpannya. Sementara itu, Hani menyapukan lengan bajunya ke tanah. Dalam kabut biru, kristal dan labu pasir menghilang tanpa jejak. "Saya puas dengan perdagangan ini. Jika Anda menemukan pasir karang emas atau barang langka lainnya di masa mendatang, saya akan menukarnya dengan barang yang Anda butuhkan. Saya tidak hanya memiliki bunga kuncup kayu, dan saya tidak ingin Anda kehilangan. Anda boleh pergi." Dengan tidak ada niat lebih lanjut untuk membuat iblis tetap tinggal, Hani memecat mereka. Di bawah tekanan aura besar Hanli, binatang iblis tidak berani mengatakan apa-apa lagi, dan mereka dengan hormat dan hati-hati mundur dari gua kediaman Hanli. Mereka segera lepas landas dalam angin iblis. Binatang iblis terbang lebih dari 500 km dalam satu bentangan sebelum berhenti dan menghela napas panjang. Mereka kemudian berkumpul kembali. Babi hutan besar dengan penuh semangat mendengus. "Ini bagus. Saya tidak menyangka bahwa kita akan mendapatkan begitu banyak bunga kuncup kayu dalam sekali jalan. Selain itu, mereka semua berusia lebih dari 1000 tahun. Jika kita memberikan semuanya, Ras Tianpeng pasti tidak akan menghukum kita bahkan jika kita tidak menawarkan hal lain." Kera besar itu mengerutkan kening dan berkata, "Iya, saya tidak menyangka orang itu benar-benar mendapatkan begitu banyak bunga kuncup kayu. Jika saya ingat dengan benar, bunga kuncup kayu di gunung itu tidak sebanyak itu. Mungkinkah ketika dia menelusuri gunung, dia menemukan area rahasia lainnya? Dari nada suaranya, sepertinya dia memiliki lebih banyak bunga." Piton berkepala 3 melihat sekeliling dan berkata, "Itu kemungkinan besar begitu.
Setelah mempersembahkan begitu banyak bunga kuncup kayu sekaligus, sangat mungkin dia memiliki lebih banyak lagi. Ras Tianpeng sangat menghargai bunga-bunga ini. Mereka pasti langka. Mereka kemungkinan besar tumbuh subur di pegunungan hitam tersembunyi kita. Binatang kecil itu merenung sejenak dan berkata, terlepas dari betapa langkanya bunga itu tidak ada hubungannya dengan kita. Selama kita bisa bertahan selama 100 tahun dan menghilangkan tanda budak kita akan bisa pergi jauh. Namun kita harus memasok sebanyak mungkin batu roh tingkat tinggi kepada master itu. Kalau tidak, jika kita membuat kesalahan, bertahun-tahun akan sia-sia. Dengan bunga kuncup kayu, membuang waktu 100 tahun lagi tidak akan menjadi masalah. Tapi kuncinya adalah kita benar-benar tidak memiliki banyak batu roh. Batu roh tingkat rendah tidak berharga bagi kita, dan batu roh tingkat menengah tidak berharga bagi master. Adapun batu roh tingkat tinggi, mereka semua telah habis dari tambang. Lebih jauh lagi, master itu juga ingin kita memberinya 4 batu roh kelas atas dengan atribut berbeda. Jangankan pegunungan hitam tersembunyi. Batu roh kelas atas yang terlihat di seluruh pulau semuanya berasal dari air. Itu di luar kemampuan kita untuk menukarnya. Kera berbulu kuning itu bersenandung. Babi hutan besar itu bergumam. Sesuai dengan kata-kata master, batu roh kelas atas dibutuhkan untuk menembus kemacetan. Kalau tidak, itu akan sangat sulit untuk dicapai. Piton besar berkepala 3 itu berbalik, dan kepala tengahnya perlahan berkata, jika sebelumnya akan sulit untuk mengatakannya, tetapi sekarang senior yang kuat itu telah datang dari tempat yang berbeda. Mungkin dia memiliki batu roh lain yang dikaitkan. Itu adalah sesuatu yang kita semua pikirkan, tetapi bagaimana kita bisa menggunakan batu roh kelas atas di kultivasi kita? Jika kita menukar barang itu, saya khawatir kita akan memancing kecurigaannya. Kita harus memikirkan metode lain terlebih dahulu. Jika kita tidak punya pilihan lain, kita akan berdagang dengannya, kata binatang kecil itu dengan hati-hati. Itu terdengar masuk akal. Setelah kita berurusan dengan utusan Ras Tianpeng, kita akan mempertimbangkannya lebih lanjut, usul kera besar. Binatang-binatang lainnya akhirnya setuju satu demi satu. Keempat iblis kemudian berubah menjadi 4 awan ki iblis dan terbang ke arah yang berbeda. Pada saat itu, Hani berada di dalam kamarnya yang tersembunyi dan sedang mengotak-atik serangga kristal. Matanya mengembara saat dia berpikir. Serangga kristal sumsum emas sangat terkenal di seluruh iblis dan manusia, jadi dia hanya berhasil mendapatkan beberapa dari mereka hidup-hidup. Dia juga menemukan bahwa masing-masing dan setiap pasangan datang dengan biaya yang sangat besar, cukup untuk membuat bangkrut seorang kultivator tingkat tinggi. Karena itu, ketika Hani mendengar bahwa binatang iblis kelas 6 dan 7 mampu memberikan serangga kristal kepadanya, dia diliputi kegembiraan. Serangga kristal memiliki banyak kegunaan. Dia tidak hanya dapat menggunakannya sebagai bahan utama untuk memajukan kultivasinya, tetapi juga memiliki hasil yang jelas dalam penyempurnaan tubuh. Dengan menerapkan sumsum emas yang diludahkan serangga ke tubuhnya, dia dapat dengan mudah membersihkan sumsum dan esensinya sendiri, memperkuat tubuhnya selangkah lebih maju. Namun dengan kekuatan luar biasa dari tubuhnya saat ini, dia mengira hasilnya akan kurang dari yang dia harapkan. Daripada kedua penggunaan itu, Hani lebih berharap pada penggunaan ketiga yang lebih tidak jelas. Itu adalah menggunakan serangga kristal untuk menggunakannya untuk meredam proyeksi seni iblis sejatinya menjadi memiliki tubuh yang sebenarnya. Dengan kekuatan besar dari kemampuan ini, dia bisa menggabungkannya dengan seni iblis sejati untuk menghasilkan kemampuan inkarnasi yang luar biasa dengan kekuatan meratakan gunung dan membungkam lautan. Secara alami, kemampuan serupa muncul di sekte Buddhis yang melibatkan kondensasi seni Vajra. Itu bukan teknik yang rumit dan banyak yang mengetahuinya. Tetapi selain membutuhkan bahan tambahan yang melibatkan serangga kristal sumsum emas, itu juga membutuhkan beberapa obat spiritual legendaris lainnya. Obat-obatan roh ini langka, sampai-sampai setara dengan serangga kristal sumsum emas. Jika dia ingin mengumpulkan semuanya, itu akan menjadi masalah keberuntungan. Jadi dia tidak bisa banyak berharap. Hani menatap kristal di tangannya dan tenggelam dalam pikirannya. Dia tiba-tiba menjentikan pergelangan tangannya dan menghasilkan 4 kristal lagi di depannya. Memadatkan proyeksi seni iblis sejati akan membutuhkan 10 pasang serangga kristal. Adapun 5 pasang yang tersisa, dia akan menggunakannya untuk memperkuat tubuhnya.
Lebih jauh lagi, mereka akan membantunya menembus kemacetannya di tahap pertengahan transformasi dewa. Dengan semua itu diputuskan dengan lancar, dia punya rencana untuk 5 tahun ke depan. Tanpa ragu-ragu, dia mengambil kristal ke tangannya dan memanggil cahaya biru murni di sekitarnya, lalu menutup matanya.